Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, termasuk nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Isya dan tarawih pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan semuanya dari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Dalam kesempatan kultum kali ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia atau takmir kepada saya adalah temanya terkait dengan mengelola stres. Awalnya ketika saya mendapatkan WA dari panitia, ditawarkan tema apa Pak yang ingin disampaikan. Saya isi waktu itu sesuai dengan bidang yang saya tekuni, ya terkait dengan masalah dunia tulis menulis atau terkait dengan moderasi beragama. Tetapi oleh panitia tidak lagi Pak, tidak ada tema itu. Yang ada tinggal satu, yaitu mengelola stres. Jadi ya sudah saya bilang gitu. Kebetulan mungkin panitia tahu saya dulu banyak mengalami stres. Jadi bisa saya kelola stres itu. Salah satu contohnya dulu waktu kuliah di S1 saya pernah mengalami nilai terendah. IP saya cuma 0,8. Dan zaman-zaman itu ketika saya dulu kuliah, nilai mahasiswa itu ditempelkan di papan pengumuman. Sehingga ketahuan siapa yang pintar, siapa yang bodoh. Jadi saya pernah mengalami paling bodoh di kampus saya waktu itu sampai 0,8. Tapi saya bisa melewati itu, berarti panitia tahu ya saya pernah mengalami stres zaman dulu. Kemudian saya ingatlah ketika saya dulu di kampung halaman, di pondok, saya ingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh Kiai di forum pengajian waktu itu di pesantren kami. Ketika bicara tentang stres itu, kata kunci yang disampaikan oleh Kiai kami adalah bersyukur dan sabar. Itu kata kuncinya. Dikutiplah ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian juga kiai kami juga di pesantren sering menyampaikan tentang pentingnya bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Itulah poin-poin penting ketika membahas bab tentang mengelola stres. Karena hampir setiap orang pasti mengalami stres. Dan ketika saya beberapa hari yang lalu diskusi dengan teman saya, dosen psikologi, karena memang saya diberi tema ini harus saya berdiskusi dengan profesor dalam bidang psikologi. Ada katanya 3 tingkat, 3 jenis stres itu, dan hampir setiap orang pasti mengalami stres. Yang pertama adalah stres ringan, yang kedua stres yang sedang, dan yang ketiga stres berat. Kalau stres berat itu sudah luar biasa dan itu banyak orang mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Hampir setiap hari kalau kita membaca berita di media, ada saja berita-berita yang menyangkut stres berat dan sehingga dia tidak kuat lagi dan pilihannya adalah mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Kalau stres ringan dan hampir setiap orang mengalami itu, kadang-kadang contohnya ketika anak menghadapi ujian, dia bangkit asam lambungnya atau pikirannya galau. Kalau sudah stres sedang, ada orang yang sampai menarik rambutnya, membenturkan kepala ke dinding. Kalau sudah stres berat itu, ya itulah yang tidak ada lagi pilihan, tidak kuat lagi, sehingga dia mengakhiri hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Kembali kepada cerita
Pengalaman saya dulu ketika berguru dengan Pak Kiai di kampung halaman. Kata kunci menghadapi atau mengelola stres itu adalah pada aspek bersyukur dan sabar. Sekecil apapun nikmat yang kita peroleh, kita syukuri nikmat itu. Dan jangan kita anggap nikmat itu harus kita dapat uang yang banyak, punya rumah mewah atau mobil mewah. Tetapi dimaknailah, dipahamilah bahwa nikmat itu sangat luas. Mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat harta dalam arti luas. Kalau kita mau mensyukuri nikmat, sekecil apapun nikmat yang kita peroleh kita syukuri, maka kita akan terhindar dari stres itu. Demikian pula dalam bersabar, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Asr tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jadi poin penting di sini, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang beriman, beramal soleh, nasihat-nasihat dalam kebenaran, dan nasihat-nasihati dalam kesabaran. Jadi nasihat-nasihat ini, kata kuncinya di sini adalah kita mau berdiskusi, berkomunikasi dengan orang lain. Mau mendengar nasihat orang lain atau mau meminta nasihat kepada orang lain. Kalau itu dilakukan, kita rajin berkomunikasi, mau meminta nasihat, mau mendengar nasihat dari orang lain, maka itu adalah salah satu kunci, kata kunci yang ampuh untuk mengelola stres. Biasanya orang yang stres itu gejala-gejalanya menutup diri, tidak mau berdialog dengan orang lain. Lama-lama ketika dia sudah buntu, tidak mandi berhari-hari. Dan kebanyakan kasus orang yang stres itu berbagai macam faktornya dan jenisnya. Ada yang stres karena persoalan berat menghadapi ujian atau tugas-tugas sekolah atau kampus. Ada yang stres karena persoalan ekonomi yang sangat berat, dihimpit penderitaan. Ada juga stres karena persoalan asmara. Pada satu Ramadan kemarin, saya baca di media sosial, ada seorang pemuda yang mengakhiri hidupnya bunuh diri, alasannya karena asmara. Kalau kasus-kasus ekonomi juga banyak, di Jogja juga banyak yang terjadi, yang menimpa mahasiswa karena himpitan ekonomi yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu, ada beberapa kali kasus di Jogja yang mengakhiri hidupnya karena kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Orang tua tidak mampu, dia ingin sekolah dan banyak tunggakan di kampus. Jadi kalau kita kembali kepada ajaran agama, termasuk yang disebutkan Al-Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka kita sesungguhnya bisa mengelola stres itu dengan baik. Seberat apapun yang kita hadapi, kalau kita sholat berkomunikasi dengan Allah, hablum minallah, hablum minnas, maka insya Allah kita mampu mengatasi persoalan-persoalan berat yang kita hadapi. Termasuk tadi yang di awal saya ceritakan, saya dulu pernah mengalami yang sangat berat dalam kuliahan. Pernah mengalami nilai yang paling jelek di kampus. 0,8 tidak ada orang mengalami itu. Tetapi karena saya mampu mengelola kondisi yang terpuruk itu, dan akhirnya ketika lulus kuliah, saya dapat predikat tercepat terbaik. Jadi kondisi yang sangat terpuruk, kalau kita sabar menghadapinya, kita mau sholat dengan baik, berdiskusi, mau meminta nasihat pada orang lain, mau mendengar nasihat orang lain, maka insya Allah berbagai persoalan stres berat pun yang kita hadapi insya Allah bisa kita lalui dengan baik. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ceramah ini dan pengalaman yang saya sampaikan ini bisa kita ambil hikmahnya. Karena setiap orang pasti mengalami kesulitan dalam hidupnya, mengalami stres, baik itu yang ringan, sedang atau berat. Semoga dengan kita mau berkomunikasi dengan baik, baik dengan sesama teman, dengan guru, berkomunikasi dengan Allah, sholat dengan khusyuk, maka akan kita bisa menghindari stres yang bagaimanapun beratnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.